Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, alhamdulillah akhirnya tadi empasin loh, langsung loh. Saya menangis-nangis one take dan langsung pulang. Ih, seru ya, di hari libur ini bisa cepet pulang. Sekarang mau ganti baju dulu ya. Yuk. Nah, tapi sebelum pulang saya mau berbagi di hari Jumat ini. Mau sedekah Jumat sama sahabat-sahabat saya di tim 1 dan tim 2. Di sini banyak anak-anak yang butuh bimbingan, ya kan? Kasihan mereka, semoga mereka segera pulih ya. Kalau ke lokasi syuting sebelum pulang, aku mau kasih tahu nih kebiasaan aku apa aja yang dibawa. Yang pasti handphone, karena sekarang udah nggak ada uang cash ya, semua pakai handphone. Di handphone harus selalu on, harus selalu aktif. Ini handphone, dan yang satu lagi adalah handphone juga. Terus juga power bank, karena nanti nggak bisa bayar tap cash e-tol, atau juga buat nih power bank, ya kan. Terus handphone, terus yang pasti bedak, ya kan. Terus kacamata, ya Allah, ini harus dikeluarin nih semuanya, ya. Nih kacamata. Satu ya, kacamata. Iya, satu. Bawa banyak-banyak buat apa? Parfum, ya kan. Setiap mau take pasti disemprot supaya lawan mainnya harum, seneng, ya kan. Terus dompet, tapi sebenarnya ini nggak ada isinya karena semua adanya di handphone. Tap cash kan, terus jepit rambut. Terus, banyak ya kayak Doraemon. Tadi continuity kalung, karena tadi adegannya pakai kalung. Punya sendiri, semua punya sendiri. Hand cream, supaya tangannya tetap harum, ya kan. Jadi kalau adegan itu selain disemprot, juga supaya harum. Terus apalagi ya? Udah dong, kayaknya sisir, tas, handphone, udah dong, itu aja. Oke pemirsa, sekarang sebelum pulang aku mau bagi-bagi berkah. Yuk ikutin. Nah, sekarang sebelum pulang aku mau bagi-bagi Jumat berkah, karena Jumat hari ini aku ada di lokasi syuting gitu. Yuk. Mau bagi apa sih? Mau bagi sembako. Bagiin sembako. Katanya mereka pada bilang kehabisan minyak goreng di rumah. Yuk. Nah, tadi sudah menanyakan karena saya lagi ke lokasi. Di sini pas tim 1 dan tim 2. Jadi udah dibawain deh minyaknya. Kita langsung aja yuk. Nah, yang pertama ini adalah Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu mau yang mana? Pilih aja. Yang daripada 5 kilo boba ya. aja, Mah. Nawar ya. Ya, semoga berkah ya. Berasnya ya, Mah. Wah, di sini keterlaluan. Berikutnya, sini. Kanjeng Gembil. Nah, ini nih. Nah, ini PPL. PPL. Oh, L. Lebar. Oh ya, benar. Ini adalah ketua tim PPL. Persatuan Titik Lebar. Nah, Terima kasih ya, Mami. semoga ya berkah ya. Berasnya jangan lupa. Ya sopan ya. Mak, si Mak Fenty. Ini adalah divisi makeup saya yang setia membuat rambut saya selalu on di lokasi. Berkah ya. Satu lagi, ayo sini. Ndra, ayo sini kamu ikutan. Ayo, Boy. Ini boy, pengen ikut ini divisi pijit di lokasi ya. Hendra dan teman-teman Bapak driver ya, perwakilan dari driver alat. Lampu. Berkah ya Pak. Amin, biar panjang umur. Amin. Terima kasih. Amin. Allahumma amin. Makasih Bapak. Nanti dititip ya driver yang lain ya Pak. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Kita sebelum kita bersedekah ke tempat yang jauh, ke lingkungan keluarga, sahabat, teman, lingkungan terdekat kita. Kebetulan saya lagi syuting Tebaran Hati, jadi mereka adalah bagian dari keluarga saya. Ini keluarga saya yang baru.
Kalau misalnya yang namanya di sini banyak emak-emak, ibu-ibu gitu kan, itu satu bermanfaat. Kedua, kalau nominal uang itu sudah biasa ya gitu kan. Tapi kalau misalnya barang relatif, tapi kalau yang namanya sembako, baik itu beras, minyak, itu tuh pasti kepake di rumah mereka masing-masing. Dan kebetulan pas tadi ganti baju ada yang curhat, mami aku sampai nggak bisa goreng telur katanya gitu. Oh terharu ya buat saya. Apapun ya sebenarnya, apapun besar kecil, apapun yang penting nawaitunya lillahi ta'ala. Berkah buat semua. Semoga juga berkah juga buat tebaran hati Ini dan RCTI. setiap hari Jumat selalu. Setiap hari Jumat. Di mana? Ya boleh, Boleh. boleh, Bentar ke unit aja. boleh. Apa langsung maksudnya divisi lampu berapa orang gitu ya? Apa Jumat rutin selalu berkah Jumat bagi Iya, atau seperti apa? ya Jumat itu sebenarnya setiap hari sama. Setiap hari itu hari yang baik. Setiap hari itu membawa berkah. Insya Allah setiap Jumat, setiap subuh juga ada sedekah subuh, ya kan? Itu saya diterapkan sama mamah. Kalau nggak di luar rumah ada orang, ya saya punya kenceleng yang disimpan gitu. Jadi setelah sholat subuh tuh ada sedekah subuh. Kalau Jumat berkah itu ada nasi bungkus. Untuk security di sekolah, tukang sapu jalanan, security di daerah rumah. Kadang-kadang saya random turun ke jalanan gitu, ke pasar, kemana aja. Kalau enggak, kalau di Bandung masih banyak tukang beca gitu ya. Saya langsung kasih dan itu saya sering kali libatkan anak saya ikut. Dan mereka yang kasih. Supaya akhirnya mereka memahami kita harus selalu terbiasa mengulurkan tangan untuk siapapun gitu. Merasakan berkah Jumat sehari-hari ini. Sedekah itu adalah satu untuk memagari kita dari hal-hal buruk. Kedua, kalau kita analoginya ya seperti pepatah, kalau misalnya mau aliran airnya kencang, kita juga harus kencang juga gitu untuk berbagi. Jadi dan setiap kita mendapatkan rezeki, di situ juga ada hak orang lain. Makanya ada 2,5%. Tapi mungkin kita sering kali lupa, ya kan? Nah, untuk itu setiap hari Jumat insya Allah kita bersihkan dari rezeki yang kita terima. Dan insya Allah itu bermanfaat. Apalagi kalau memberikannya sama orang-orang yang membutuhkan. Itu tuh meaning. Mungkin bagi kita dianggap sebelah mata gitu ya, apa sih gitu. Tapi ternyata di luar sana, apalagi setelah kemarin saya pengalaman belusukan di Lebak, di Banten, di luar sana masih banyak sekali hal-hal yang di luar nalar kita. Mereka tetap struggling, survive, tersenyum menjalani hidup walaupun penuh dengan luar biasa gitu loh beratnya. Sebelum-sebelumnya, kan yang sekarang minyak sebelum-sebelumnya biasanya apa sih yang diberikan Jumat setelah dan rencananya minggu Jumat depan apa gitu? Biasanya ada juga beras atau nggak dicampur beras dan minyak. Ini karena on the spot di hari Jumat ini nggak sempat pesan nasi bungkus atau apa, jadi yang ready bawa minyak goreng atau susu kotak. Saya bagi-bagi buat anak-anak juga. Atau misalnya pakaian juga suka. Apapun yang pasti yang bermanfaat. Ya, tadi syutingnya ini seperti apa nih? Seharian kan cuma 4 scene tuh. Perannya seperti apa di Yang tadi syutingnya 4 scene kenapa cepat? Karena langsung running. Alhamdulillah saya dikasih berkah punya hafalan yang cepat. Jadi baca naskah 4 scene langsung selesai, nggak cut-cut. Tadi ada adegan harus nangis. Alhamdulillah saya dikasih gift juga kalau adegan nangis itu cepet. Cuman itu nggak bisa kontrol nangisnya sok cantik gitu kan. Ada nangis sok cantik tuh tetap nggak ada kerutan. Tetap nggak mau luntur bedaknya gitu. Tapi buat saya totalitas saya senang acting yang out of the box. Yang memang itu jauh dari Firni yang sebenarnya. Berarti saya berhasil memerankan tokoh yang ditulis oleh penulis. Kalau saya masih memainkan sebagai Firni yang dikenal di TV seperti keseharian, berarti kan saya belum berhasil memainkan tokoh itu. Jadi saya kalau setiap peran itu saya pelajari supaya saya tuh bisa menyelami karakter tokoh itu, dan begitu kamera on cam saya jadi orang lain, jadi tokoh tersebut. Begitu cut saya kembali jadi Firni. Iya. Ini tidaknya hari ini apa gitu dari Mbak Firni? Scene-nya. Iya. Tadi scene yang tadi menceritakan ternyata bisnisnya itu Dewi ini punya yayasan sosial. Itu ternyata karena sekarang banyak pengusaha yang nakal menggunakan money laundry di kegiatan amal, dan ternyata salah satu kliennya
melakukan hal itu di Yayasan Gani ini. Di mana yayasan ini yang jadi direkturnya adalah anaknya, anak sematawayangnya yang paling disayangi. Nah, jadi ada kasus hukum lah ya. Nah, di situ tadi ibunya ini akan berjuang untuk pokoknya apapun resikonya untuk menyelamatkan anaknya. Peran di sini sebenarnya seperti saya, seperti ibu-ibu pada umumnya, ibu yang punya anak pasti sayang banget. Tapi di sini ada notes, Ibu Dewi adalah single parents dari bayi 1 tahun kayaknya. Dan dia akhirnya punya 16 perusahaan, itu ya lucu ya, banyak banget. Tapi paham, berarti dia adalah single fighter yang berjuang, kerja keras untuk menjadi ayah dan ibu buat anaknya. Sampai akhirnya dia jadi CEO gitu ya. Terus dia berhasil sebagai wanita karir. Nah, berjuang sendiri selama 27 tahun. Kebayangkan, begitu akhirnya anaknya ditampar sama pacarnya atau apa, itu berasa loh si Dewi ini. Yang mana saya kalau di kamera jadi Dewi ikut sakit hati, ikut sedih, ikut marah gitu. Karena saya hati seorang ibu. Jadi memang memainkan tokohnya mudah karena juga seorang ibu yang punya anak. Cuman ya Dewi ini yang agak tengil ya. Itu saya kadang-kadang suka dialognya, aduh nggak banget deh gitu. Tapi ya saya harus ikutin skrip, rules dan karakter yang memang sudah diplot oleh penulis. Dan ada yang saya suka adalah mengutamakan waktu-waktu untuk kita beribadah. Jadi ada isoma, terus kalau misalnya asar, maghrib gitu, sebisa mungkin kita dikasih kesempatan untuk bisa sholat dulu. Dan memang vibes-nya juga semuanya juga melakukan hal yang sama. Jadi menyenangkan, apalagi saya bertemu dengan Bapak Arman yang jadi calon besan saya, Pak David gitu. Ya, kita sering bedah Quran gitu, bahas tentang ayat di lokasi. Jadi bukan hanya kita bekerja produktif untuk menghasilkan tayangan, tapi juga ada ilmu yang kita dapat juga selama kita nunggu di lokasi. Ya, kesulitan memerankan Dewi apa sih? Kesulitan memerankan Dewi sedikit tengil dan ngomongnya itu kadang-kadang luar biasa ya, spekta gitu, yang kalimatnya out of the box dan orang ngiranya antagonis gitu. Sementara saya nggak terlalu nggak suka sebenarnya jadi orang yang kalau ngomong tuh nyinyir yang atau apa gitu kan. Tapi ya justru di sini tantangannya adalah harus berani memainkan tokoh itu dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau bisa penonton ikut merasakan gitu. Nah, tapi episode kelanjutannya udah nggak terlalu tengil, jadinya ada naluri keibuannya justru lebih kental. Terus nggak tahu deh kedepannya dibuat seperti apa. Ya pemirsa, makasih ya udah nemenin saya seharian dari mulai datang ke lokasi, make up, bikin rambut tadi, terus nemenin saya syuting, sampai berbagi sedekah di Jumat Berkah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Bye!